disukai Allah. Bagaimana dengan amalan yang tidak disukai Allah? Ya, kebalikan daripada itu ada 3 termasuk dosa besar. Al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Allah sangat tidak suka kalau ada manusia hambanya menyembah selain daripada dia. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, syahadatuz zur, saksi palsu. Nah, jadi kalau dikatakan amal yang terbaik salah satunya adalah berbakti kepada orang tua, maka amal yang paling buruk kebalikan dari itu durhaka sama kedua orang tua. Jadi pastikan kita sebagai anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, mumpung masih ada orang tua. Ini kan lagi pandemi COVID ya. Ya. Nah, ada mungkin beberapa kawan, teman yang sedang berjauhan dengan orang tuanya. Nah, bagaimana cara kita berbakti dengan orang tua? Karena kan posisi jarak yang jauh. Ya, disesuaikan. Berbakti itu bukan harus berarti harus ketemu, karena sekarang ada masalah yang kita hadapi, ya komunikasi lewat alat elektronik yang modern sekarang kan, bisa melalui video call. Tapi jangan sampai tidak pernah ketemu begini, istilahnya tidak pulang kampung, tapi nggak ada kiriman apa-apa. Kan ada yang viral itu, nenek minta, nggak usah kamu pulang, kirim aja uangnya kemari. Nah, itu kan lebih bagus. Artinya kebaikan tidak pernah berhenti kapanpun. Makanya ada petunjuk Rasulullah mengatakan, celaka anak itu kalau dia masih hidup kedua orang tuanya, dia tidak masuk surga. Artinya kedua orang tua itu, bahkan salah satunya kalau masih ada yang hidup, pintu masuk surga. Jangan sampai nggak bisa masuk surga gara-gara tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu. Tapi kalau misalnya ada jika orang tua kita telah tiada, bagaimana kita berbakti? Apakah masih ada jalan untuk menuju kebaikan? Dan itu sudah pernah ditanyakan oleh sahabat Rasulullah. Hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma ba'da mautiha. Apakah masih ada kebaikan yang bisa saya lakukan? Apakah saya masih bisa berbuat ihsan kepada kedua orang tua saya sementara orang tua sudah meninggal? Rasul menjawab, oh masih ada. As-salatu lahuma wal istighfar lahuma. Ya, mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah. Yang kedua adalah inkazu ahdihima, menyelesaikan kalau ada janjinya itu ditunaikan. Dan yang ketiga, ikramu sadiqihima, ada teman-temannya itu datangi dia, ziarahi dia, menghormati, silaturahim sama dia. Bahkan yang keempat, bersilaturahim kepada orang-orang yang tadinya kita nggak punya hubungan dengan dia, tapi orang tua punya hubungan sama dia. Makanya orang tua itu penting mengenalkan siapa sahabatnya, supaya nanti kalau dia meninggal, anak itu datang ke sana dapat rahmat di alam kubur. Dan kalau misalnya kita berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, apa yang kita dapatkan dan apa ganjaran kalau misalnya kita tidak berbakti? Yakinlah berkah hidupnya di dunia, karena itu energi yang sangat kuat. Doa kedua orang tua. Kadang-kadang ada orang minta pada dosennya, pada gurunya, tolong doakan saya. Minta doa sama temannya, padahal di rumah ada orang yang paling makbul doanya. Siapa itu? Ayah dan ibu. Nah, oleh karena itu dalam konteks berbuat baik itu di dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan Nah, sekarang ini banyak orang dipanggil tidak bilang tapi bentar. Nah, itu sama aja. Wala tanharhuma, jangan kamu hardik dia, jangan kamu bentak orang tua. Fakullahuma qaulan karima, ucapkan kalimat yang mulia, ucapkan kalimat yang baik, yang santun sekali. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan kamu harus merendah sama dia. Ada seorang sahabat seorang tabi'in namanya Ibnu Sirin rahimahullah, itu kalau bicara sama orang tua seperti orang sakit. Lembutnya bukan main. Tanya sama temannya, kamu sakit ya? Enggak, saya sedang berhadapan dengan orang tua saya.
luar biasa hormatnya sama orang tua. Makanya ada adab yang dulu kita pelajari, jangan kau panggil nama orang tua, jangan kamu panggil, kecuali barangkali kalau mau membedakan yang kumpul semua orang tua ya, ayah tapi semuanya ayah yang kumpul, terpaksa dipanggil namanya untuk membedakan ayah yang lain. Ini nggak ada yang berani manggil namanya, nggak boleh. Panggillah dengan ya abati, wahai ayahku, wahai ibundaku, wahai, ya pokoknya apa panggilannya yang sangat menyenangkan dan tidak menyebut nama. Nah, itu luar biasa kan. Artinya berbakti itu tidak boleh terbatas. Nah, kan tidak dipungkiri nih ya, anak dan orang tua pasti ada perselisihan. Nah, bagaimana cara kita menghadapi perselisihan itu dan menghindari, kalau bisa sih menghindari, dan bagaimana pandangan Islam memahami ini? Nah, artinya kan sampai berselisih, sampai 3 hari tidak berbicara dengan dia, tidak teguran sama dia, dan itu yang paling dihindari, jangan sampai melukai hatinya. Yang paling penting kata Rasulullah, laisa minna, bukan golonganku, malam yahtarim kabirana, orang yang tidak menghargai orang tua. Walaupun bukan orang tua tapi lebih tua dari umur kita, itu harus dihargai. Wa lam yarham sagirana, dan tidak menyayangi yang kecil. Jadi kalau orang tua tidak sayang sama anaknya, bukan golongan Rasulullah. Demikian juga kalau seorang anak tidak menghargai orang tua, bukan cuma orang kedua orang tua yang melahirkan, orang tua dari lebih tua dari umurnya, itu harus dihormati gitu. Nah, sehingga kalau terjadi perselisihan tentu perlu ada komunikasi, saling memahami, ya berlapang dada, bukan emosi tapi kepala dingin. Itu dia. Nah, pertanyaan terakhir nih ya, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua setelah kita menikah? Kasih tahu calon suaminya ya, kamu harus menjadi anak yang bakti kepada kedua orang tuamu, berarti mertuamu itu ya. Nah, kasih tahu calon istrinya, kamu harus menjadi anak yang solehah, berbakti kepada orang tua. Artinya kalau ini pesan bisa dilaksanakan, berarti dua pihak keluarga, anak, apakah itu sebagai istri, apakah itu sebagai suami, insya Allah bakti terus kepada orang tua. Karena sering terjadi orang sudah nikah tapi durhaka sama orang tuanya. Karena kan pernikahan tidak hanya satu keluarga ya. Iya, dua keluarga yang bertemu, dan tidak sedikit ada orang yang sudah nikah, istrinya jadi durhaka sama orang tua. Karena kenapa? Gara-gara suami juga yang tidak menasihati istrinya. Demi saling menasihati. Mudah-mudahan kita semua jadi anak yang soleh. Amin. Oke teman-teman, itu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan sayangi orang tua selagi ada, dan yang telah tiada kita doakan selalu untuk orang tua kita, menyambung silaturahmi untuk kebaikan semua. Amin. Dan juga yang tetap bekerja di luar, stay safe, stay healthy, jangan lupa cuci tangan, dan mari sebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.